Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan singkat untuk memperingati bulan Kitab Suci Nasional pada hari Senin 8 September 2025. Marilah kita sama-sama siapkan hati dan kita siapkan bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjut dengan ayat 18 sampai 23. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga, puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu, karena atas kasih dan penyertaan-Mu, pada hari ini kami boleh kembali hadir untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh dapat menghayati firman-Mu dan menjadi pelaksana firman-Mu, agar apapun yang kami lakukan seturut kehendak-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita pada Bunda Maria yang selalu menjadi sosok yang mengagumkan. Bunda Maria yang taat mengajarkan kita untuk menjalankan visi dan misi Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama merefleksikan diri, sudah sejauh mana kita taat pada kehendak Allah. Menurut kita, apakah yang membuat kita menjadi taat kepada Tuhan? Apakah salah satunya karena adanya kerendahan hati di dalam diri kita, ataukah hal yang lain? Kita pernah merasa bahwa apa yang kita pikirkan pasti benar, tepat, dan terbaik. Rasanya ketika kita merasa seperti itu, kita menjadi sulit untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kita merasa bahwa diri kita yang menjalani hidup ini menjadi orang yang paling tahu plus minusnya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan teladan Bunda Maria. Bunda Maria tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya yang paling benar. Justru sebaliknya, Bunda Maria menyadari bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik, sehingga ia bisa dengan rendah hati berucap agar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mungkin ada kalanya kita merasa bingung dengan rencana Tuhan. Namun, hari ini melalui sosok Bunda Maria, Tuhan ingin mengingatkan agar kita percaya penuh kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita lihat selalu hidup Bunda Maria. Saat Bunda Maria mengalami hal yang bagi manusia sangat mustahil, namun Bunda Maria berhasil melewatinya. Begitupun dengan kita. Jika kita mengalami hal-hal yang mungkin sulit untuk kita lewati, pasti kita akan dimampukan dalam melewati setiap peristiwa hidup, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dan akan indah pada waktunya. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami bisa meneladani-Mu di sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita tutup renungan pada hari ini dengan memohon berkat Bunda Maria. Marilah kita sama-sama mendoakan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.